Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Adi Gustri Juniawan atau yang biasa kalian kenal Agi Ngapa Bima. Jangan lupa sebelum menonton klik like, komen di bawah, dan subscribe untuk channel YouTube saya ini. Teman-teman, beberapa hari yang lalu mungkin sebagian dari teman-teman yang ada di media sosial yang saya punya, beberapa sudah mengetahui bahwa saya beserta dengan keluarga baru saja diuji, baru saja diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kami melaksanakan isolasi mandiri karena terpapar wabah COVID-19. Bagaimana ceritanya, bagaimana saya menjalaninya, akan saya uraikan pada kesempatan kali ini karena saya memang baru saja bisa untuk membuat konten seperti ini karena selama 1 bulan kurang lebih saya harus istirahat dan memulihkan kondisi tubuh saya. Untuk bagaimana selengkapnya, mari kita simak. Baik teman-teman, saya mulai. Berawal dari tanggal 1 Juni 2021. Ketika itu memang saya dalam kondisi yang masih sangat lelah karena pekerjaan, dan pada waktu itu memang ada acara keluarga yang memang menyita tenaga. Kemudian pada tanggal 1 itu bertepatan dengan hari libur, ya memang saya berusaha untuk mengistirahatkan diri di rumah, walaupun pada saat itu sudah mulai kelelahan dan mungkin agak batuk-batuk sedikit karena saya rasa waktu itu belum merasakan bahwa itu adalah suatu gejala corona. Tetapi waktu itu saya masih berpikiran, oh mungkin ini masuk angin gitu, itu aja. Jadi ya biasa pengobatan untuk masuk angin seperti biasa, seperti ya minum obat dan di kroki kalau dalam istilah Jawanya begitu itu. Kemudian ini memang membaik pada saat itu, malam harinya tanggal 1 atau malam tanggal 2, malam tanggal 2 berarti malam Rabu. Malam Rabu itu saya sudah baikan. Kemudian tanggal 2-nya ketika hari Rabu itu saya memang ada agenda untuk pergi ke rumah sakit karena memang saya rutin pergi ke rumah sakit untuk mengontrol penyakit yang saya derita, yaitu diabetes mellitus. Ya, ketika di rumah sakit, ya saat itu memang suasana masih pasca Idul Fitri, kondisinya sangat ramai, penuh sampai petugas keamanan pada saat itu di rumah sakit memang membatasi untuk pengunjung yang masuk ke poliklinik. Meskipun demikian, itu di dalam poliklinik itu sudah penuh, jadi sudah banyak, dan itu hampir semuanya pasien. Jadi di situ banyak sekali pasien-pasien yang memang kontrol untuk berobat di situ, dan banyak sekali. Dan waktu itu saat saya diperiksa, saya mengutarakan bahwa semalam saya agak demam, kemudian batuk kering, dan pada waktu itu oleh dokter yang bersangkutan saya diminta mondok ya. Jadi
ketika dokternya mengatakan untuk mondok saja di rumah sakit, saya mondok kayak gitu. Cuma saya tidak mau waktu itu masih merasa sehat begitu. Sampai selesai di rumah sakit, pulang di perjalanan sudah mulai lagi, mulai merasakan ada kayak demam begitu. Sampai rumah saya merasa sangat lelah, dan di sana di rumah itu saya langsung tidur itu tubuhnya panas sekali, jadi keluar keringat, tapi tubuh saya merasa panas dingin itu campur jadi satu ya. Sampai tidur, bangun itu sudah baju itu sudah basah semuanya ya. Waktu itu masih lemes itu, dan saya masih sempat untuk pergi ke saudara waktu itu ya. Sampai malam saya pulang karena sudah tidak sanggup naik motor, jadi saya pulang dan waktu berangkat itu saya naik mobil. Saya sudah tidak bisa naik motor, sudah nggak sanggup lah, ibaratnya sudah lemes itu. Tapi waktu itu saya masih belum menyadari bahwa itu adalah salah satu gejala COVID. Kemudian tanggal 3 hari Kamis masih seperti biasa dengan posisi yang seperti itu, makan nggak enak, tidur nggak pulas. Itu sudah saya mulai merasakan lama-lama kok asin ya makanannya, nggak enak, kayak tipes gitu ya. Kemudian malam Jumat itu saya mengalami yang namanya kok pegel semua. Kalau bangun tidur itu pegel badannya, jadi lengkap sudah, berarti ada batuk, demam, pegal-pegal. Dan satu hal lagi yang perlu teman-teman ketahui, setiap malam dari tanggal 1, 2, 3 itu ketika saya misal ke belakang, ke kamar kecil, keluar dari kamar kecil itu langsung rasanya menggigil, seperti kalau teman-teman buka freezer itu, buka pintu kamar mandi, dari dalam kamar mandi keluar itu seperti buka freezer, dinginnya minta ampun, dan kalian masuk ke dalam rumah, ke dalam kamar itu sangat menggigil saat itu. Jadi menggigil banget ya. Terus tanggal 4, ketika tanggal 4 hari Jumat itu sudah, lidah saya itu sudah merasakan yang namanya pahit. Jumat pagi udah mulai merasa pahit. Masih seperti biasa ketika bangun subuh itu, bangun pagi itu badan merasa pegal sekali ya, untuk digerakkan, terutama bagian sendi-sendi, seperti kayak cikumunya. Saya pernah mengalami cikumunya, jadi saya pernah merasakannya, dan rasanya seperti itu. Cuma kok ketambahan dengan rasanya yang tidak sangat enak. Kalau cikumunya itu hampir kayak lumpuh malah, seperti itu. Itu Jumat pagi saya merasakan pahit, untuk makan sangat tidak enak. Walaupun sudah berusaha bagaimana caranya, tapi yang saya dapatkan makanannya cuma sedikit, karena memang tidak enak, karena rasanya pahit semua ya. Kemudian zuhur saya memang tidak bisa Jumatan, karena saya masih menyadari bahwa kalau saya ke kerumunan mungkin box saya yang sedang COVID atau bagaimana ya. Saya hanya feeling saja waktu itu. Tidur siang ya, alhamdulillah saya bisa tidur. Dan ketika saya bangun sore habis asar itu,
Ya, itulah saya mengalami hilang penciuman dan hilang perasa. Jadi saya mencium aroma apapun sudah tidak bisa, atau yang mengalami yang disebut anosmia. Dan di sini saya tidak bisa lagi merasakan makanan apapun dari tadi yang tadinya asin ya, yang tadinya asin kemudian pahit menjadi sama sekali tidak berasa. Dan itu saya cek lagi, saya masih belum percaya. Saya menggunakan parfum, saya menggunakan minyak angin, saya menggunakan minyak kayu putih, inhaler waktu itu ya, inhaler itu sama sekali tidak berbau. Bawang goreng sudah nggak bau lagi, deterjen sudah tidak bau lagi. Ya sudah, berarti saya waktu itu oke. Dan saya lihat di internet pada saat itu, saya melihat gejala-gejalanya apa saja, kok saya di dalam tubuh saya kok sepertinya ada semua gitu. Berarti sampai waktu itu istri menanyakan ada apa, kemudian saya dengan penuh keraguan dan kemantapan yang bercampur aduk jadi satu. Di situ saya bingung mau mengucapkan bagaimana, tapi saya harus menyelamatkan keluarga saya. Saya mengatakan saya tidak merasakan bau lagi, atau dalam bahasa Jawa waktu itu aku serang ngambung maning. Sontak langsung waktu itu memanggil petugas untuk swab. Dan kebetulan pada saat itu petugas swabnya belum bisa datang ke rumah, karena memang pada saat itu mungkin sudah agak banyak untuk pasien COVID-nya menunggu petugas untuk swab antigen untuk saya datang ke rumah, karena memang saya tidak berani keluar rumah pada saat itu. Jadi memanggil petugasnya yang kemari. Jadi kakak saya yang kebetulan seorang bidan di puskesmas di Banyumas, di Kabupaten Banyumas, sontak kaget ya mendengar kabar saya seperti itu. Kemudian obat-obatan yang kiranya bisa membantu dan alat-alat yang bisa digunakan untuk menopang ketika terjadi corona itu didatangkan ke rumah. Jadi waktu itu ya memang kondisinya ya agak crowded atau agak panik seperti itu, walaupun pada waktu itu yang saya rasakan ya hanya karena memang sudah lemas sekali, sudah ibaratnya corona ya. Cuma waktu itu memang belum diswab. Kemudian tanggal 5 hari Sabtu malam, sekitar jam 9 malam, petugasnya datang ke rumah dan swab saya, dan ternyata memang benar hasilnya positif. Dan memang ya harus diterima, karena pada waktu itu memang saya sudah feelingnya seperti itu, dan rasa anosmia itu bertambah dan mualnya itu sudah mulai. Dan di situ masih ada keraguan apakah ini mau isolasi mandiri saja di rumah atau mau dibawa ke rumah sakit. Ya, itu diskusi keluarga. Walaupun pada saat itu saya ya tidak ikut karena saya sudah tidak bisa didiskusi ya waktu itu. Sudah tidak karu-karuan rasanya. Nah, saya akhirnya bertahan sampai hari Minggu malam saya masih di rumah. Ya, memang saya sudah mulai Minggu malam itu tanggal 6 malam itu sudah mulai muntah. Jadi sudah mengeluarkan mual muntah, dan kalau ke belakang sudah diare. Jadi pada waktu itu memang makanan yang saya makan sudah nggak sanggup saya makan. Yang seharusnya saya makan sudah nggak bisa. Saya melihat makanan itu sudah nggak mau makan. Jadi rasanya itu pengen tidur terus,
seperti itu, pengennya tidur terus, nggak ingin makan. Minum pun rasanya sudah nggak enak ya. Bayangkan ya teman-teman, makannya misalnya makanan enak kayak balado, semur, kemudian ikan ikan yang digulai, lalu apalah itu buah-buahan itu semua nggak berasa dan rasanya itu hambar sama sekali. Ya begitulah yang saya rasakan, walaupun mungkin di teman-teman yang lain yang sudah merasakan corona atau yang sudah merasakan covid itu mungkin berbeda, karena memang ya kondisi tubuh saya dan teman-teman itu berbeda. Jadi seperti itu. Kemudian karena terjadi muntah-muntah atau terjadi mual muntah dan diare itu di malam Senin, maka Senin pagi saya dibawa ke rumah sakit untuk melanjutkan PCR. Menunggu hasil PCR ya, itu di IGD Rumah Sakit Margono Soekario Purwokerto. Saya berada di IGD, tepatnya berada di ruang isolasi tersendiri yang dinamakan ruang isolasi ruang hijau khusus untuk penyakit corona waktu itu. Dan pada saat itu memang kondisinya masih sepi dan belum seperti seramai sekarang ini. Pada waktu itu saya berada di ruang itu sendirian, jadi seharian itu saya sendirian di situ sambil menunggu hasil tes swab PCR. Jadi di sana saya sendirian sambil menunggu. Singkat cerita, ketika sore hasilnya keluar dan memang positif dan saya harus dirawat di rumah sakit. Pada saat itu saya harus menjalani isolasi di rumah sakit selama 10 hari. Dan setelah dari IGD saya dibawa ke ruang isolasi. Ketika itu masuk ke ruang isolasi Cendana. Di situ karena saya memang kondisinya sudah mengalami berbagai macam gejala dan mengalami muntah dan diare juga, sehingga saya membutuhkan perawatan yang lebih. Pada saat itu saya sudah diinfus, bahkan masih di IGD saya sudah diinfus, dan saya menjalani beberapa cek, yaitu cek jantung, cek ronsen dan yang lainnya, terutama untuk yang berkaitan dengan penyakit yang saya derita. Dan saya berada di sana malam pertama waktu itu saya rasakan memang lumayan bagi orang yang sakit ya, seperti itu. Alhamdulillah saya tempat bersyukur karena saya ditempatkan di tempat yang bukan ruang isolasi yang sendirian, karena yang sendirian malah nanti jadi stres dan pikirannya malah kemana-mana. Alhamdulillah di sana ada teman-temannya. Waktu itu ruangan terisi sekitar 10 orang dengan saya, dan pada saat itu kondisi saya masih sangat panas, masih suhu tubuh pada malam hari itu panas sekali. Pada waktu itu masih 37, sekian, hampir 38 memang pada waktu itu. Dicek berapa kali. Dan malam pertama memang berlangsung dengan nyaman. Waktu itu saya nilai nyaman karena pasien semuanya tenang, tidak ada gejolak apapun pada waktu itu sampai saya bangun pagi-pagi itu tanggal 8, berarti waktu itu sudah tanggal 8 itu saya hampir saja lupa dengan di mana saya. Waktu itu saya bangun, kok ini sih di mana, kok banyak tempat tidur, kemudian ruangannya berbeda. Waktu itu saya baru sadar beberapa menit kemudian, oh iya saya lagi covid gitu ya. Jadi seperti itulah yang namanya dirawat. Kemudian
Seperti biasa dimulai ketika pagi itu sarapan, minum obat ya seperti rutinitas biasa. Kemudian berjemur, tidak lupa berjemur sekitar jam 9 kami diminta untuk berjemur bagi yang kuat ya, karena di ruang saya isolasi pada waktu itu banyak yang kondisinya infus 2, infus yang banyak yang belum bisa berjalan jauh, pakai kursi roda ya seperti itulah. Jadi alhamdulillah saya bisa jalan sampai ke bagian lapangan yang untuk tempat berjemur, dan ternyata ketika saya di sana itu banyak pasien yang mengalami COVID. Ketika saya malam tanggal 7 malam 8 itu masih merasa seperti sendirian, dan waktu itu saya berjemur itu ternyata banyak juga ya, dan saya merasa di situ saya tidak sendirian. Jadi saya berarti banyak teman, berarti saya bisa bertemu dengan teman-teman untuk saya setidaknya bercerita pengalaman mengenai bagaimana kok bisa kesini, bagaimana caranya bisa sembuh, karena sembuh dalam artian mereka bisa berjalan tanpa disertai dengan infusan. Seperti saya kan waktu itu masih diinfus, jadi masih jalan bawa infusan gitu. Jadi kalau diinfus ya kan mengganggu gerak-gerakan semuanya. Jadi begini. Jadi kata teman yang saya temui, yang penting bahagia, jangan memikirkan pekerjaan, kemudian perbanyak makan dan perbanyak minum. Pada saat itu saya sedang diet dan saya buang diet itu, jadi saya tidak mau diet lagi karena memang saya harus stop semua itu karena demi kebutuhan nutrisi saya waktu itu. Dan pada saat itu saya memang mencoba untuk bekerja. Hari Selasa tanggal 8 itu saya membuka laptop karena saya membawa laptop waktu itu, dan ketika membuka laptop itu saya sudah tidak bisa untuk berpikir lagi karena drop terus. Jadi ketika membuka laptop kemudian melihat isi file dan mau pindah nilai dan sebagainya, yang memang pada saat itu tuh sedang sibuk-sibuknya untuk menginput nilai ya, untuk sekolah. Saya yang tadinya merasa sanggup bisa mengerjakan, ternyata waktu saya menghadapi angka-angka, menghadapi file yang saya punya itu saya sudah tidak bisa lagi. Kemudian keringat semua, sudah keringat dingin semua, dan pada saat itu langsung drop. Waktu itu ya langsung udah saya tutup. Dan ketika itu perawatnya melihat ya untuk tidak melanjutkan hal seperti itu karena itu demi kesembuhan saya. Dan saya mohon maaf sekali saat ini saya mohon maaf sekali kepada semua teman-teman yang berada di sekolah, terutama pihak yang berkaitan dengan hal seperti itu, karena sakitnya saya ini menjadi pekerjaan yang berada di sekolah menjadi tertunda, bahkan hampir batal. Ketika saat itu saya bingung mau berbuat apa waktu itu, karena memang saya tidak bisa berpikir logis waktu itu. Saya hanya berpikiran bahwa saya harus sembuh dan keluar dari ruangan ini, dan saya harus keluar dari sini, dan saya harus keluar dari penyakit ini. Saya tidak ingin lagi, dan saya tidak ingin pulang hanya tinggal namanya saja, dan saya hanya menjadi kenangan bagi teman-teman yang berada di sekolah atau di tempat yang lain. Saya tidak ingin seperti itu. Walaupun takdir Allah pasti terjadi ketika saya harus dipanggil, tetapi saya berusaha bagaimana caranya agar saya bisa keluar dari kematian itu. Dan saya memang orangnya seperti itu ya teman-teman, saya mohon maaf sekali. Jadi ketika tanggal 8 itu laptop sudah saya tutup, pekerjaan apapun saya sudah tidak
Jadi ketika saat itu saya harus fokus dengan kesehatan saya. Dan memang itu terjadi tanggal 8. Tanggal 8 ketika tanggal 8 itu terjadi malamnya tubuh saya panas sampai hampir 39 derajat waktu itu. Kemudian ditambah lagi dengan pasien yang lain, ketika saat itu hampir sebagian pasien itu mengalami sesak napas. Yang tadinya pada waktu tanggal 7 malam itu tenang-tenang saja, ternyata tanggal 8 malam itu malah justru ada seseorang yang sesak napas hampir, astagfirullahaladzim, saya hampir ketika mungkin kalau tidak tertolong mungkin beliau bisa meninggal. Kemudian ada yang karena dia menderita katarak, penyakit jantung, infusnya kanan kiri, dan ya sudah tidak bisa untuk berbuat apa-apa. Ya memang itu berada di depan dan sekitar saya, dan saya harus menghadapi seperti itu dalam kondisi saya yang masih tidak bisa untuk mengontrol diri saya sendiri. Sebelah tidak mau makan, tidak mau diberi obat. Dan apa yang terjadi? Dia diare terus. Dan saya melihat itu. Apa? Kalau dalam kondisi seperti itu, saya tidak membahagiakan diri saya sendiri dan fokus dengan pekerjaan, maka entah apa yang terjadi dengan saya. Jadi laptop saya masukkan tanggal 8, alhamdulillah tanggal 9 infus dilepas. Karena saya dilihat oleh perawat-perawat itu sudah sehat. Dan saya dilepas, dan siangnya saya diberitahu bahwa saya dipindah ruang ke atas. Maksudnya ke atas itu kemana ya? Itu ke ruang yang sehat, yaitu ruang-ruang yang teman-temannya sehat. Dan alhamdulillah di situ, di kamar yang sebelah itu ada 4 orang yang masuk ya, dari teman saya itu yang satu ruangan di ruang cendana, waktu itu di ruang cendana Rumah Sakit Margono Soekario. Ada 4 yang masuk pindah ke Edelweiss atas. Jadi saya dipindah ke sana. Dan alhamdulillah pada malam harinya saya bisa tidur nyenyak di situ, karena memang kondisinya hanya ruang kosong dan diisi 4 orang. Waktu itu diisi 4 orang dari ruang cendana, dan ternyata masih bersih dan sudah kondisinya masih menenangkan. Jadi tanggal 9 saya berhasil masuk ke ruang atas. Dan ternyata kejadian tanggal 7 ya, yang malam pertama di cendana itu, di ruang cendana itu terjadi lagi di ruang Edelweiss. Ketika saya bangun malam pertama di ruang Edelweiss, saya juga bingung di situ, karena jam 12 malam itu kan biasanya para perawat masuk. Nah di situ saya bangun, loh ini sih di mana, kok jembar banget ya, luas sekali kamarnya, karena waktu itu memang isinya cuma 4 orang yang dari kamar cendana itu. Oh, luas banget ya, itu kok sepi gitu. Saya mengira sudah di mana gitu. Terus ternyata saya kembali sadar beberapa menit kemudian kalau oh iya ya, saya sudah pindah dari ruang cendana, sedang isolasi di ruang Edelweiss, seperti itu. Kemudian perawatnya mendekati saya dan mengatakan, "Pak, kalau Bapak ingin sehat, ya apa yang dikatakan di ruang cendana jangan dilakukan lagi." Dalam artian yang dilakukan di ruang cendana itu saya bekerja di sana, dan jangan dilakukan lagi kalau memang Bapak ingin kondisinya cepat membaik. Karena ya seperti itulah memang yang terjadi ya. Jadi itu yang perlu dipahami. Dan ketika di sini alhamdulillahnya saya mendapatkan ketenangan, mendapatkan sesuatu yang sangat-sangat berharga, dan itu yang membuat saya menjadi lebih sehat dari sebelumnya, meskipun ya sehatnya orang COVID ya, seperti itu ya. Di sana selalu
dicek kesehatannya, makanan selalu teratur, obat. Dan karena saya menderita penyakit DM, jadi setiap pagi dicek kondisi darahnya, dan alhamdulillah ketika menjalani isolasi rumah sakit ini kondisi darah saya turun, dan alhamdulillah lagi untuk kadar insulin itu diturunkan. Jadi saya menjalani suntik insulin kan setiap hari, diturunkan dosisnya. Jadi ketika corona ini ya agak tenang juga, agak membantu juga dalam penurunan penyakit yang saya derita. Tanggal 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, tanggal 14 inilah yang ya karena teman-teman ketahui bahwa ini tanggal 14 Juni itu adalah hari kelahiran saya. Jadi saya merasa terharu ketika istri, keluarga, ayah, ibu itu mendoakan saya dan memberikan saya kejutan ketika waktu itu memberikan kue, dan saya sangat bisa berbagi juga dengan teman-teman pasien yang lain yang ada di ruang Edelweiss atas. Waktu itu sudah ada 6 orang waktu itu, kemudian bisa berdoa bersama karena di sana bisa sholat dengan tenang, dan yang ya intinya bisa berbagilah dengan teman-teman yang ada di kamar isolasi itu. Setiap pagi yang saya nantikan itu adalah waktu berjemur untuk bertemu dengan teman-teman yang dari isolasi, yang dari ruang lain atau dari kamar lain, bisa bertukar pikiran. Setidaknya saya punya teman, bisa enggak seperti kalau di rumah itu kan sendirian, kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang omongan tetangga itu lebih menyakitkan daripada. Jadi ketika tanggal 14 memang tahun ini saya rayakan di rumah sakit. Kemudian tanggal 15 alhamdulillah saya dipanggil ke bagian radiologi untuk dicek bagian parunya, untuk dicek lagi, kemudian dicek darahnya. Dan tanggal 16 sore, 10 hari setelah saya menjalani isolasi rumah sakit, saya diperbolehkan pulang ke rumah dan menjalani isolasi mandiri. Ya, selesai isolasi dari rumah sakit, tentunya saya dan keluarga tidak langsung keluar rumah begitu saja atau langsung bermasyarakat seperti itu tidak, tetapi untuk saya sendiri masih melanjutkan lagi kurang lebih selama 7 hari untuk memulihkan kondisi lagi. Untuk keluarga juga masih perlu mendapatkan izin dari petugas kesehatan bagaimana baiknya untuk dapat kembali bermasyarakat. Selama 7 hari setelah saya pulang dari rumah sakit, saya masih tetap melaksanakan protokol kesehatan meskipun itu di dalam rumah, masih memakai masker, masih apa yang dilakukan di rumah sakit saya lakukan di rumah, seperti berjemur setiap pagi, minum obat dan yang lain. Dan ketika saya di rumah, saya mulai pelan-pelan lagi memulai mengerjakan pekerjaan yang saya tunda selama 10 hari itu, dan alhamdulillah selesai. Meskipun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki sana sini, tapi alhamdulillah bisa selesai, dan saya berterima kasih kepada teman-teman di sekolah yang sudah bisa memaklumi dalam kondisi ini. Kemudian hari-hari berlalu dan sampai 7 hari, dan ternyata saya masih belum bisa melakukan swab evaluasi kala itu, sehingga saya harus ditambah lagi
sekitar 7 hari kemudian. Karena apa? Karena pada saat itu masih bergejala, yaitu masih ada batuk-batuk sedikit itu. Jadi saya masih ragu dengan apa yang harus saya peroleh nanti. Jadi saya masih belum dievaluasi kala itu. Dan ketika 14 hari sudah berlalu, kami sekeluarga melakukan swab evaluasi dan alhamdulillah hasilnya negatif. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau mengetahui bagaimana secara kesehatan mengenai kondisi COVID-19, dapat berkomentar di bawah ini. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan adalah gejala yang saya alami tentunya berbeda dengan gejala yang dialami oleh teman-teman ketika teman-teman ada di sini yang mengalami COVID-19 atau teman-teman yang sudah mengalaminya atau yang sedang mengalaminya. Tentu berbeda. Yang saya alami adalah pertama batuk. Batuknya itu batuk tidak berdahak, batuk kering. Kemudian demam menggigil. Kemudian yang saya rasakan adalah badan terasa pegal semua, seperti kena cikungunya. Kemudian hilangnya indera perasa, dilanjutkan dengan hilangnya indera penciuman. Dan yang saya rasakan selanjutnya adalah mual, diare, dan muntah. Muntahnya itu sudah sedikit, tapi muntahnya itu banyak. Jadi sampai semua yang ada di dalam perut itu keluar semua, makanan dan obat-obatannya semua. Kemudian walaupun itu sudah dihabiskan semua, rasanya masih pengen muntah terus. Ketika diisi mual, muntah lagi. Ya seperti itu. Dan itu harus segera ditangani. Jangan sampai itu menjadi sesuatu yang fatal ketika tidak tepat penanganannya. Dan tidak lupa juga ketika saya mengalami sesak napas pada saat isolasi. Sesak napas yang saya rasakan itu, ya, untuk berbicara seperti ini saja sulit. Ketika saya mengucapkan apas, itu langsung batuk, langsung sesak sininya. Jadi ketika sesak napas yang dirasa itu seperti teman-teman masuk ke dalam kolam renang dan bernapas di dalamnya, lalu airnya masuk ke paru-paru teman-teman, dan ternyata teman-teman tidak ada di dalam air. Ya, jadi seperti itulah rasanya. Dan perlu teman-teman garis bawahi di sini atau perhatikan, selama saya mengalami anosmia atau kehilangan indera penciuman, saya tidak mengalami flu sedikit pun, tidak pilek. Jadi ketika ada teman yang mengatakan bahwa corona adalah flu atau sama dengan flu, saya katakan tidak. Berbeda sekali. Pusing memang, tetapi pusingnya tidak seperti orang flu. Itu berbeda. Penyakit flu dengan penyakit corona itu berbeda. Jadi diperhatikan untuk teman-teman yang mungkin sampai saat ini belum percaya atau yang masih ragu dengan penyakit COVID-19. Itu adalah hak teman-teman. Tetapi apa yang kami rasakan itu juga adalah hak kami untuk percaya dan berbagi, agar teman-teman tidak merasakan yang seperti apa yang kami rasakan.
untuk obat-obatan dan yang lain itu tidak bisa disamakan. Karena apa? Karena satu pasien dengan pasien yang lain memiliki kondisi yang berbeda, memiliki kekuatan antibodi yang berbeda. Mungkin saya dengan penyakit bawaan peserta atau penyakit penyerta diabetes yang ditambah dengan COVID, alhamdulillah bisa sembuh. Tidak mesti semuanya bisa sembuh. Karena apa? Karena kondisinya tentu berbeda. Jadi tidak bisa disamakan. Ketika saya menggunakan obat ini, lalu ada teman yang lain, ketika teman yang lain itu mengalami COVID atau mengalami corona, menggunakan obat yang saya punya, tidak bisa. Karena apa? Mungkin obat yang saya punya tidak cocok untuk badan dia. Malah bisa terjadi yang tadinya dia sehat malah jadi sakit. Jadi untuk kehati-hatian, tetaplah berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Walaupun ketika itu dilakukan menggunakan isolasi mandiri. Jadi meskipun isolasi mandiri, teman-teman harus tetap berkonsultasi dengan petugas kesehatan yang ada di fasilitas kesehatan terdekat dengan teman-teman. Pesan dari saya untuk teman-teman yang masih mengalami COVID-19 atau masih menjalani isolasi, tetap bersabar, tetap tenang. Allah sedang menguji dan mengangkat dosa-dosa kita. Dan jangan lupa bahagia. Baiklah teman-teman, ini adalah bukti dari rekam medis yang sudah saya lakukan selama menderita COVID-19. Di sini saya mengumpulkan data ini sejak pertama kali melaksanakan tes antigen, kemudian dilanjutkan tes PCR, dan di sini ditunjukkan beberapa riwayat ketika saya dirawat di rumah sakit dan ketika saya sembuh, kemudian melaksanakan swab evaluasi. Jadi di sini sudah ada semua. Jadi saya memiliki data untuk kesehatan diri saya selama di isolasi. Jadi teman-teman semuanya, jangan abaikan data seperti ini. Silakan bagi teman-teman yang sudah atau sedang menjalani isolasi mandiri, data-data ini disimpan dengan baik. Ya teman-teman, di sini ada beberapa barang yang memang saya gunakan ketika saat isolasi mandiri, baik di rumah maupun di rumah sakit. Yang jelas ketika saya menggunakannya tentu sudah mendapatkan izin dari petugas kesehatan. Yang pertama adalah minyak kayu putih. Ini selalu saya pakai, habis beberapa botol itu ya, karena ya memang sering digunakan, terutama ketika di isolasi itu kan menggunakan masker terus selama isolasi ya, selama isolasi jadi menggunakan masker terus. Dan minyak kayu putih ini saya gunakan untuk menetesi, jadi untuk menetesi kain, menetesi masker, kemudian saya hirup karena memang sudah saya ceritakan tadi bahwa saya mengalami anosmia atau kehilangan indera penciuman. Jadi untuk membantu itu biasanya menggunakan minyak kayu putih ataupun minyak telon. Kemudian minyak telon yang ada di depan sini juga saya gunakan untuk tubuh saya, jadi untuk
menghangatkan tubuh, karena ya memang ketika sedang menderita corona itu kadang-kadang mengalami kedinginan, menggigil, apalagi kalau malam itu memang harus selalu, kalau bahasa Jawanya itu dibronyoi terus. Jadi hampir setiap hari, setiap malam saya menggunakan itu minyak telon. Kemudian ada minyak angin itu memang digunakan untuk muka bagian sini, untuk hidung, memancing agar cepat kembali indera penciuman saya, kemudian untuk muka agar lebih hangat dan sebagainya. Itu ya memang harus seperti itu kondisinya. Waktu itu saya yang mengalami seperti itu. Kemudian ini ada hand sanitizer, walaupun di rumah sakit ataupun di rumah saya tetap menggunakan hand sanitizer, baik yang ukuran kecil atau ukuran besar, itu memang harus digunakan. Karena seperti yang sudah pemerintah gaungkan, sudah tenaga kesehatan umumkan, bahwa kita harus tetap protokol kesehatan, tetap rajin mencuci tangan. Walaupun saat itu kita sudah menderita corona, jadi tetap harus cuci tangan bersih dan sebagainya. Karena apalagi ketika berada di rumah sakit itu kan berbagai macam orang, terus memegang sesuatu yang berbarengan, kadang-kadang yang sudah disentuh oleh orang lain, itu kan juga harus higienis, harus tetap. Kemudian di sana ada ini alat pengukur kondisi oksigen di dalam darah. Ini selalu ada. Ini saya gunakan di rumah karena di rumah sakit sudah ada ya. Jadi ketika di rumah harus sedia seperti ini untuk mengukur bagaimana kondisi oksigen yang ada di dalam darah kita bagaimana. Rata-rata biasanya kalau orang normal itu biasanya antara 96, 97, 98, 99 di antara itu. Jadi normalnya seperti itu. Kemudian masker ini harus sedia terus. Masker ketika saya isolasi mandiri itu hampir 2 dus. Walaupun ya memang waktu itu di rumah sakit menyediakan, tetapi pasien harus tetap menyediakan sendiri. Karena apa? Karena masker ini harus beberapa jam ganti, seperti itu. Jadi jangan digunakan seharian penuh, apalagi sampai berhari-hari. Itu sudah mengumpul semua virusnya di dalam. Apalagi kondisi sekarang, ketika sekarang itu harus menggunakan masker double. Kemudian di sini ada redoxon. Di sini memang saya gunakan ketika saya menjalani isolasi mandiri di rumah. Setelah obat-obatan yang saya dapatkan ketika selesai isolasi rumah sakit sudah habis ya. Jadi saya menjalani isolasi rumah sakit selama 10 hari ditambah isolasi mandiri di rumah selama 7 hari dan menjalani pemulihan selama 7 hari. Jadi lengkap selama kurang lebih sekitar hampir 1 bulan saya memang berada di rumah terus. Jadi tidak pernah keluar ya, memang seperti itu kondisinya. Dan saya gunakan ini karena memang dari komposisi isi dan yang lainnya minimal memenuhi atau minimal ada yang sama dengan apa yang saya dapatkan ketika saya isolasi di rumah sakit. Karena itu saja, bukan karena yang lain. Jadi bukan karena sesuatu yang saya promosikan atau bagaimana, memang karena saya memilih ini untuk kesehatan saya sendiri. Kemudian yang terakhir yang ada di sini adalah susu murni ya, yang mereknya
teman-teman sudah banyak yang tahu itu. Kemudian beberapa hari ini, pekan hari ini memang susu ini menjadi viral karena kelangkaannya, dicari kemana-mana. Hampir beberapa toko, minimarket, supermarket tidak menyediakan karena memang stoknya terbatas dan kebutuhannya meningkat. Sebenarnya tidak ada yang istimewa dengan susu ini, sebenarnya tidak terlalu istimewa karena memang ini bisa digantikan oleh susu murni yang benar-benar murni atau yang lain. Tetapi karena dalam kondisi penyakit COVID ini adalah istimewa, dalam tanda kutip istimewa ini, sebagian besar pasien penyakit COVID memang terkena gangguan pencernaan, apalagi yang memang sudah punya komorbid lambung atau MAH, itu memang sulit sekali untuk makan. Saya sendiri saja ketika waktu mengalaminya itu melihat makanan saja sudah nggak mau makan seperti itu. Nah, beberapa memang bisa dinetralisir dengan susu murni ini karena bagi lambung beberapa orang atau beberapa pasien itu cocok seperti itu. Sebenarnya masih ada yang lain, tetapi saya tidak sebutkan semuanya karena mungkin beberapa hari yang lalu ketika saya isolasi mandiri lupa untuk memotretnya atau mengumpulkannya atau malah justru membuangnya. Ketika sudah digunakan ya saya buang. Karena apa? Karena saya tidak ingin virusnya ada, misalnya virusnya ada di dalam, misalnya seperti ini atau di sini nempel-nempel terus sebagainya. Apalagi salah satu yang sudah saya buang waktu itu adalah inhaler. Itu adalah yang saya buang. Karena apa? Karena inhaler itu saya pakai ketika puncak-puncaknya terjadi COVID. Ya, itu. Jadi saya buang. Begitulah teman-teman cerita sekelumit kisah, sekelumit pengalaman yang bisa saya berikan mengenai apa yang sudah kami lakukan, terutama saya lakukan untuk bisa menghadapi penyakit ini, dan semoga ada manfaat yang dapat diambil dari pengalaman yang sudah saya alami ini. Apabila ada tutur kata yang salah atau menyinggung perasaan teman-teman, mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Perlu teman-teman garis bawahi, di sini saya tidak mempromosikan barang atau iklankan barang atau mengendorse barang dan sebagainya yang ada di depan saya ini, karena ini adalah apa yang saya gunakan ketika saya isolasi mandiri, dan apa yang saya gunakan di rumah sakit tentunya memang sebagian ada di sini, dan tentu tidak boleh sembarang obat saya gunakan karena itu harus menggunakan resep dari dokter atau mendapatkan pengawasan dari tenaga kesehatan. Jadi apa yang saya alami ini tidak serta-merta untuk diikuti atau dipatuhi oleh teman-teman semuanya, karena tubuh saya dan tubuh teman-teman pasti memiliki perbedaan. Untuk itu, tak lupa saya sebagai mantan penderita COVID-19 selalu mengingatkan teman-teman untuk mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Apabila ada kebenaran, ilmu yang didapatkan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.